Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswa yang Ustadz cintai karena Allah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bab baru, bab 6, pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Siswa tahu kan, kita hari ini hidup di tahun 2020 Masehi. Artinya sangat lama sekali ya, masa lampau. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun lamanya. Ini kalau dibikin hijriah ya, 40 hingga 132 hijrahnya Nabi. Kalau dibikin tahun Masehinya, 661 hingga 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kita tahu ya, Muawiyah termasuk anggota mencatat wahyu dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nah, ini dia khalifah-khalifah yang berkuasa di dinasti Umayyah. Bentuk pemerintahan Umayyah sendiri itu monarki absolut, ya. Jadi tidak seperti zaman hari ini berupa demokrasi, akan tetapi yang menjadi raja selanjutnya kita bisa lihat dari namanya saja ya, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, ya, dan seterusnya adalah keluarga, anak atau kerabat dekat. Nah, kemudian Khalifah Umayyah, nah, ada Al-Walid bin Abdul Malik ya, atau Al-Walid 1 tahun 705 sampai 715 Masehi. Berarti memerintah selama 10 tahun lamanya, mengalami masa-masa yang puncak ya, masa-masa yang puncak, hidup damai ya, tertib, puncak kejayaan. Sampai wilayah-wilayahnya pun sampai menuju Afrika ya, sampai menuju Spanyol, yang sekarang Spanyol ya, sangat luas sekali. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ini dia wilayah kekuasaannya sangat luas ya, yang berwarna hijau ini. Nah, dari Maghrib ke timur, saking luasnya. Oke, kemudian Daulah Umayyah di Andalusia 756 Masehi sampai 131 Masehi. Ini bagian dari ekspektasi besar-besaran ya, menuju ke Spanyol, menaklukkan bangsa Goth kala itu, yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, kita sangat kenal ya bagaimana pembakaran kapal ya, di mana di belakang kita adalah lautan, sementara di depan adalah musuh. Akhirnya membuat kaum muslimin kala itu yang berada di Andalusia bergemuruh membakar semangat ya. Dan hal itu terjadi saat pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, banyak wilayah-wilayah yang disinggahi kaum muslimin. Jabal Tariq sebagaimana pemimpinnya, yang sekarang berubah menjadi nama negara Gibraltar. Selanjutnya menuju ke Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sangat terkenal ya, beliau adalah pemimpin yang tidak menggunakan kepentingan pribadi dengan uang negara. Pernah ketika itu anak beliau ingin masuk ke dalam kamar, ditanya dulu oleh beliau untuk urusan apa pribadi.
Tiba-tiba beliau matikan lampunya, karena dulu lampu minyak ya. Lalu bingung anaknya, kok gelap katanya. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya karena kau kepentingan pribadi, sementara minyak ini adalah uang negara. Makanya siswa-siswa sekalian kalau nanti suatu hari ya menggunakan fasilitas negara, hendaklah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul amanah untuk kepentingan negara. Misalnya mungkin suatu hari jadi anggota dewan ya, bertamasya pakai mobil dinas ya. Nah, itu kan uang rakyat ya, jadi digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di zaman khalifah tadi terjadilah Umar bin Abdul Aziz perluasan wilayah dilakukan ke Perancis, Masya Allah, sampai ke Perancis ya. Melalui pegunungan Pyrenea, misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah betul-betul sangat luas. Kita bisa lihat ya, ini negaranya luar biasa. Daerah itu meliputi Spanyol, ini Spanyol. Kemudian Afrika Utara, nih bagian Afrika di bagian utara. Kemudian sampai Syria, ya, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian kecil Asia, Persia, ya, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan di Asia Tengah. Jadi sangat luas ya. Dan di Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap kala itu dengan peralatan di sepanjang jalan. Nah, jadi juga ada mata uang ya, mencetak mata uang pada zaman itu luar biasa ya. Nah, ini salah satu keberhasilan Bani Umayyah di Damaskus. Kita masuk ke Daulah Umayyah di Andalusia. Adapun berakhirnya kekhalifahan tahun 750 Masehi, kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah ya kala itu di Damaskus. Namun salah satu penerus Bani Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri ya pada tahun 755 Masehi, 5 tahun setelahnya. Ia dapat lolos dari pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia Spanyol. Di Spanyol, ternyata sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan dinasti Umayyah terdahulu. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, ini dia Cordoba. Nah, di tengah-tengah. Jadi bukan Madrid ya, Madrid, tapi Cordoba. Kalau sekarang kan ibu kota Spanyol adalah Madrid. Andalusia ini nanti adalah Spanyol hari ini ya. Adapun amir-amir atau khalifah yang berkuasa di Andalusia sebagai berikut. Ini dia Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa disebut Ad-Dakhil? Dari kata yadkhul ya, yang artinya masuk, karena dia memasuki Andalusia. Lolos. Nah, kemudian masuk sama ya Hisham bin Abdurrahman. Nah, ya bisa kita lihat ya, masih monarki absolut. Untuk pemerintahannya monarki absolut, apa tadi? Menjadikan anak atau kerabat dekat sebagai pengganti raja. Jadi kalau zaman sekarang itu demokrasi ya, dengan cara musyawarah atau suara terbanyak di pemilu ya. Kalau dulu adalah siapa yang jadi anak yang betul-betul dinasti. Makanya ada istilah dinasti warrior ya, karena memang menjadi raja selanjutnya adalah anak itu sendiri. Kemudian ditandai hijau ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan ya terjadi di masa khalifah yang seperti itu. Abdurrahman bin An-Nasir, Abdurrahman III, tahunnya cukup lama ya, tahun 912 sampai 961 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam Al-Muntasir, Al-Hakam II, tahun selanjutnya 961 hingga 976 Masehi. Kita lihat kemajuannya apa saja. Perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini ada ilmuwan-ilmuwan ya yang mempelopori ilmu pengetahuan.
di bidang ilmu kimia ada namanya Abu Qasim Abbas Ibnu Farnas. Kalau dalam sejarah, catatan sejarah, beliau ini lebih dikenal dengan orang yang pertama bikin manusia terbang. Sampai dibikin tatungnya. Bukan murid bersaudara yang selama ini dipelajari, tapi Abu Qasim Abbas Ibnu Farnas. Jadi yang menarik di ilmuwan-ilmuwan muslim, mereka ternyata tidak hanya hebat di dalam satu jurusan ilmu pengetahuan. Sebagaimana mungkin hari ini kalau kita kuliah, itu satu jurusan. Ada yang fisika, fisika aja hebatnya. Ada yang kimia, kimia aja hebatnya. Akan tetapi, ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lampau, dekat dengan Al-Quran, membuat mereka menjadi orang-orang yang mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Kimia, fisika, tahfiz, ya, Quran apalagi, ya. Nah, ini dia ya. Ada juga di bidang kedokteran, namanya Abu Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai bapak ahli bedah dunia. Bahkan, peralatan-peralatan bedah pada hari ini, di zaman modern hari ini, tahun 2020, masih memakai yang dibuat oleh Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Masya Allah, dokter bedah, ya. Ya, kembali ke Ibnu Farnas, beliau sempat terbang ke langit beberapa menit, lalu terjatuh akibat melupakan fungsi ekor terhadap burung. Karena pesawat yang beliau gunakan terinspirasi dari Al-Quran bahwa Allah menciptakan burung, ya. Jadi bikin sayap, ya. Lalu karena lupa burung, ekor burung, karena kan fungsi ekor burung itu untuk mendarat, ya. Akhirnya beliau tidak bisa mendarat dan beliau mendapati hidupnya cacat sampai beliau meninggal dunia. Kemudian di bidang sejarah ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Buku beliau berjudul At-Tariq. Lalu ada juga di bidang sejarah Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Kemudian ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Di bidang sastra, kita perbesar ya. Nah, ini dia. Ini sejarah. Di bidang sastra, ada Ali Al-Aqi Al-Qali, karyanya Al-Amali An-Nawadir. Ada juga Abu Ammar Ahmad bin Muhammad Ibnu Abdul Rabbah, karyanya prosa diberi nama Al-Aqad Al-Farid. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim itu memiliki kehebatan di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang sampai hari ini ilmu tersebut dipakai hingga sekarang. Bahkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, tangga nada itu penemuan ilmuwan muslim. Apa buktinya? Do dari kata do, re dari kata ro, mi dari kata mim, itu huruf hijaiyah. Ya, jadi luar biasa kontribusi ilmuwan-ilmuwan zaman dulu, orang-orang muslim. Apa kuncinya? Kuncinya adalah dekat dengan Al-Quran. Kemudian di bidang militer, ya, ada militer, arsitektur, perdagangan, dan kerajinan, bahkan membuat mesin tanpa alat tenaga manusia. Itu kan luar biasa. Oke, di bidang arsitektur, kita bisa lihat hari ini keindahan negara Spanyol, ya, yang merupakan peninggalan-peninggalan masa keemasan kerajaan Islam Bani Umayyah di zaman lampau. Dalam bidang arsitektur, jadi teman-teman arsitek bisa mencontoh bagaimana pola-pola arsitek, ya, desain bangunan yang ada di sana. Bisa dilihat dari bangunan-bangunan masjid-masjid, kota-kota dibangun menjadi kota modern. Mereka memandukan gaya Persia. Persia sekarang adalah Iran, dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid, dibangun juga sebuah masjid agung yang dikenal hari ini sebagai Masjid Damaskus. Pada di Andalusia, ya. Oh, salah. Kena dihapus. Yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangun sebuah kota baru, yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi'. Di bidang militer, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan. Angkatan darat, Al-Jun, angkatan laut, Al-Bahriyah, dan kepolisian. Di bidang perdagangan, setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar.
Ibu kota Basrah di Teluk Persia menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Hari ini Irak. Ya. Begitu pula kota Aden. Di bidang kerajinan, ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras, semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Kita bisa ya di tahun ratusan Masehi tersebut mencapai ilmu pengetahuan yang luar biasa yang sampai hari ini beberapa ilmu pengetahuan itu masih kita rasakan. Nah, ini dia ya arsiteknya. Sangat indah ya. Nah, bisa kita lihat keindahan simetris yang luar biasa. Oke, baik. Soal-soalnya sebagai berikut.